Apa sih yang mau dikejar oleh iblis dengan masuknya atau merebaknya fenomena spiritual ini? Begini, mereka yang sudah mengadopsi spiritual katanya itu terjadi ikatan batin antara yang mengasuh spiritual ini, pemiliknya, dengan bonekanya. Maksudnya adalah dengan spirit yang ada di boneka tersebut, ada ikatan batin. Nah begini loh kawan-kawan, justru ikatan batin inilah yang berbahaya. Itu bukan cuma batinnya yang terkoneksi seperti koneksinya orang tua dengan anaknya, terus kemudian ada ikatan kasih yang suci. Tidak kawan-kawan, begini loh. Justru ikatan itulah, koneksi itulah yang menyambungkan. Ada semacam pintu yang terbuka antara roh daripada manusia ini dengan roh arwah makhluk yang berasal dari dunia kematian ini. Nah, kalau spiritnya sudah mulai nyatu, terikat, maka itulah yang disebut dalam kekristenan ikatan kuasa gelap, ikatan dengan roh jahat. Nah, ini akan membawa kutuk yang diterima oleh arwah ini itu juga mengikat ini, nempel, nyalur, nyambung sama orang yang mengadopsi ini. Bahwa semua arwah itu terkutuk, terlaknat oleh Tuhan. Makanya mereka nggak masuk surga gitu loh. Maka si arwah yang terkutuk ini juga akan menyambungkan kutukannya kepada manusia yang mengadopsinya. Nah ini bahayanya. Berarti manusia tersebut akan masuk dalam wilayah kutuk dari Tuhan, laknat dari Tuhan. Yang tadinya mungkin dia di wilayah zona rezeki, zona berkah dari Tuhan, sekarang dia masuk zona kutuk. Bahkan kalau ini ikatan ini nggak lepas, nanti ketika manusia ini mati pun dia juga nggak akan diterima di surga. Sama nasibnya, sama dengan arwah ini kawan-kawan, gitu loh. Jadi ini bukan suatu hal yang ini kan main, ini kan fun dan sebagainya. Ini kejahatan yang luar biasa yang dibuat iblis. Anda banyak yang dibodohin oleh iblis, merasa bahwa ini ikatan yang baik, ini menyalurkan kasih sayang. Omong kosong itu, Anda dibodohi iblis. Ketika Anda punya ikatan batin, Anda sudah terikat, dan itu susah lepasnya. Ketika Anda sudah terikat dengan kuasa gelap, maka sampai mati pun kamu nasibnya sama dengan kuasa gelap itu. Tidak bisa masuk surga. Satu-satunya cara nanti untuk bisa lepas dari ikatan ini, ya didoakan dalam nama Yesus, begitu loh. Makanya yang begini-begini harus didoakan itu. Tanpa didoakan dalam nama Yesus, ikatannya nggak akan pernah bisa lepas. Walaupun bonekanya dibuang, dikembalikan dan sebagainya, ikatan itu tetap ada. Mungkin sebutannya bukan ikatan batin lagi, tapi ikatan kutuk. Sekali sudah nyambung, ya nyambung terus. Kutuk itu tetap jalan sampai mati nanti dia. Makanya mumpung masih hidup, ayo dilepaskan, didoakan oleh pendeta-pendeta yang bisa mendoakan Anda dalam nama Yesus supaya selesai ini ikatan kuasa gelap. Lalu ada yang bertanya, kan mereka mengadopsi Kak, bukan bertanya pada arwah. Kan itu perbuatan baik mengadopsi. Begini, saya yakin Anda yang mengadopsi boneka arwah ini kemungkinan besar ya, saya yakin Anda adalah orang baik. Karena Anda termasuk orang yang peduli pada mereka yang bernasib malang. Tapi perbuatan baik Anda itu ditujukan pada hal yang salah. Mengadopsi itu baik, tapi mengadopsi arwah, arwahnya itu najis di mata Tuhan. Ibarat katakanlah Anda orang baik, kemudian datanglah seorang pengedar narkoba dikejar-kejar polisi. Lalu karena kebaikan Anda mempersilahkan pengedar narkoba ini tinggal di rumah Anda, bahkan boleh bebas bertransaksi di rumahmu karena alasan Anda kasihan kalau dia nggak transaksi, nggak punya uang nanti. Anda baik, tapi ketika Anda menunjukkan kebaikan Anda kepada sesuatu yang salah, maka Anda juga ikut salah. Nah sama, hatimu baik, hatimu mulia, pengen Anda sayang sama anak-anak mungkin karena tidak tersalurkan, Anda sayang kepada arwah, kepada sesuatu yang itu dinistai oleh Tuhan, itu dibenci Tuhan, itu melanggar kekudusan Tuhan.
Nah, otomatis Anda ikut salah dong. Kalau Anda bertanya lalu, tapi kan kami melakukannya karena tidak tahu. Nah, makanya sekarang saya kasih tahu Anda bahwa itu salah. Mengadopsi boneka, arwah atau spirit doll itu salah. Ada yang beranggapan bahwa ini kan kita adopsi, nanti sampai ada masanya tertentu dia kembali kepada surga atau apa. Ada sih, saya dengar itu di salah satu podcast. Begini, udahlah, nggak usah ngurusi sesuatu yang sudah mati. Yang sudah mati itu bukan urusanmu, bukan urusan kita, karena itu sudah ada jalurnya masing-masing. Kalau kita masih hidup sekarang, ya kita ini mengurusi hal-hal yang baik untuk kehidupan ini yang masih berjalan, yang masih hidup. Di salah satu podcast itu, orang yang mengadopsi boneka ini dulu transaksinya dengan penjualnya, katanya adopsi ini berbuat baik padanya sampai titik tertentu, nanti dia kembali ke surga atau apa, saya nggak tahu lah transaksinya bagaimana. Tapi yang jelas kalau memang seperti itu jelas-jelas kebohongan yang dibuat oleh iblis lewat spirit doll itu. Kalau spirit itu tidak ke surga ketika dia mati, artinya surga memang nolak dia. Berarti memang ada hal jahat dalam arwah itu. Dan Anda tidak pernah bisa berbuat apapun untuk membawa arwah kepada surga, nggak bisa. Masanya dia akan ke surga atau ke neraka itu ditentukan ketika dia masih hidup. Kalau sudah mati ya sudah, tidak akan ada satupun yang bisa membawa dia beralih ke surga, nggak ada. Itu kebohongan yang ditebar iblis, jangan percaya itu. Anda mungkin berpikir, tapi kan kasihan itu ceritanya arwahnya si A ini mati dibunuh dan sebagainya. Gini ya, kalau Anda merasa kasihan, bahkan merasa arwah-arwah itu baik, sekali lagi, kalau mereka baik, harusnya mereka ke surga. Kalau mereka tidak ke surga, itu artinya ya memang jahat. Tapi kan kelihatannya baik nih, anak-anak dan sebagainya. Begini ya, iblis itu bisa memutarbalikkan fakta. Yang jahat terlihat baik dan sebagainya.